Lirang gawa kacamata kriyip-kriyip lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullal ladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuhha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ada yang perlu kita murajaah, kita ulang kembali terkait hari kiamat pada halaman 88 ya. Sebagaimana kita yakini bersama bahwa nanti akan terjadi hari kiamat. Kapan waktu pasnya tidak ada yang tahu. Itu hanya Rasulullah SAW menyebutkan tanda-tandanya. Nah, yang kita baca ini adalah tanda-tanda hari kiamat. Tanda hari kiamat sugro kecil, ada juga tanda hari kiamat besar. Tanpa mengetahui ini nanti kita sekalian itu bisa tertipu oleh omongan-omongan orang yang terlontar di media. Ya, dulu ada kabar bahwa tahun 2012 ya, pada tanggal 12 bulan 12 akan terjadi kiamat. Sebagian orang ada yang takut. Nah, ternyata tidak juga. Karena ini adalah merupakan rahasia. Nabi sendiri juga tidak mengetahui kapan itu terjadi kiamat pasnya. Nah, itu. Lain daripada itu belum ada yang namanya gunung-gunung berterbangan juga belum. Masa tahu-tahu langsung kiamat itu loh. Tapi karena kita tidak paham, lupa dengan apa yang disebutkan oleh beliau Rasulullah SAW itu tadi, maka sebagian dari kita ada yang takut, khawatir kalau itu benar-benar terjadi. Kita baca dulu itu Mas Mei satu. Di antara tanda hari kiamat, la taqum sa'ah hatta yataqawwalan tidak akan terjadi hari kiamat sehingga manusia saling berlomba memberikan bangunan. Masih kau? La taqumus sa'atu hatta ta'uda ardu arabi murujan wa anharon wa hatta yasirar raqibu bainal iraqi wa makkatala yakhofu illa dolalat tariqi wa hatta yaqsural harju qalu wa mal harju ya Rasulullah qala watlu. Tidak akan terjadi kiamat hingga bumi Arab kembali subur dan bersungai. Pengendara yang berjalan antara Irak dan Mekah tidak takut selain tersesat jalan. Dan banyak al-haraj. Mereka bertanya, apa itu al-haraj ya Rasulullah? Beliau bersabda, pembunuhan. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Hurairah. Mas Budi.
لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتأثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويعثر الحرج وهو الفصل حتى يعثر fikumul malu fayaqid. Tidak akan terjadi hari kiamat kecuali setelahnya hilangnya ilmu, banyak terjadinya gempa, waktu seakan berjalan dengan cepat, timbul berbagai macam fitnah, al-haraj yaitu pembunuhan dan harta melimpah ruah kepada kalian. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah. Nggih, Mas Antawi coba. Hada qulu sa'ata kata ukhdawu imamakum Batah talifu bi'asikum wa yarisu dunyakum sirarakum. Tidak akan terjadi kiamat hingga kalian membunuh pemimpin kalian saling berperang, dan dunia kalian diwarisi oleh orang-orang yang jahat. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Hudzaifah bin Yaman. Jadi hari kiamat di antara tandanya adalah berlomba-lomba mendirikan bangunan sudah nampak. Ya, termasuk berlomba-lomba bermegah-megahan soal masjid juga sudah nampak. Tapi ini termasuk bagian daripada tanda kecil, ya, tanda kecil itu saja. Ya. Kemudian ada lagi bumi Arab kembali subur, dah mulai ada banjir, nanti kemudian ada turun salju. Tapi juga termasuk tanda kecil, bukan tanda besar. Ya. Yang semula mungkin hawanya panas menjadi sejuk. Gitu. Kemudian ada lagi al-haraj, pembunuhan. Ya, pembunuhan. Kalau dalam hadis Ahmad itu ada sebutkan setiap 1.000 atau setiap 100 orang itu yang terbunuh adalah 99, yang hidup cuma 1. Karena diantaranya dengan sebab adanya gunung emas itu. Gunung emas sedang ditunggu tapi belum muncul di Sungai Furat. Ya, di Sungai Furat. Kemudian ada lagi hilangnya ilmu. Hilangnya ilmu dipelajari tapi tidak diamalkan. Ya. Yang pertama kali itu hilang dari kaum muslimin adalah tentang hukum-hukum. Hukum tentang kepemerintahan dan seterusnya sudah tidak berjalan sesuai dengan ajaran Islam. Yang ada adalah ajaran demokrasi. Kemudian ewanufidin azakullah, yang terakhir kali ditinggal adalah sholat. Ya. Jadi kaum muslimin itu nanti itu, bahkan mungkin sekarang juga mungkin sudah mulai muncul, tahunya itu hanya masalah sholat saja, yang lainnya tidak tahu. Ya. Hukum-hukum yang terkait dengan kehidupannya, kesehariannya, masalah pakaian, masalah bertetangga, berkawan, bekerja, hal haram, tidak peduli, tidak gagas. Yang ada pada dirinya adalah sholat itu saja. Yang lainnya sudah tidak ada tandanya lagi. Ini pun sudah ada sejak zaman terakhir sahabat. Itu. Apa yang kau ingkari dari kami? Tanya seorang tabi'in kepada Anas bin Malik. Permasalahan soft. Nah itu, ya, permasalahan soft. Maksudnya softnya itu sudah mulai tidak seperti dulu lagi, seperti zaman Nabi, seperti para sahabat. Nah, itu. Sudah mencar-mencar lebih-lebih sekarang, dengan sebab tertentu itu jaraknya luar biasa itu. Nah, zaman itu saja sudah menjadi perkara. Nah, itu. Kemudian ada lagi
banyaknya terjadi gempa. Jadi badak suro jalazil. Kalau nanti muncul gempa berulang kali, ya, itu menandakan hari kiamat akan datang. Dan timbulnya gempa ini biasanya terjadi kemaksiatan di situ. Dan menunjukkan pula bahwa ilmu sudah tidak diperdulikan lagi. Ya dibaca tapi tidak diamalkan. Itu termasuk hilangnya ilmu. Nah, niku. Ya taqarraba zaman. Waktu itu seakan-akan berjalan sangat cepat. Oke. Kalau misalnya gelem gatekke niku kaya loh. Iki semalam Kamis neh ngajine. Itu malam akad loh. Lagi kaya nggak ingi. Itu. Kok semulai ngajine. Akad pagi itu saya ngajar ke akad pagi loh. Iki dina Setu sesuk pengajiannya. Rasanya cepat sekali. Itu. Ini kalau bagi Anda pekerja-pekerja yang gaji bulanan seneng. Itu. Ndang nompo aja. Itu. Waktunya berjalan cepat. Tahu-tahu kita sudah tua. Ning rumangsane isih nom. Ini tanda kiamat. Rumangsane isih nom. Rumangsane isih gagah. Ini jane wis peyok. Itu. Wis kisosane. Ngoten. Ya karena tidak menyadari bahwa berjalannya waktu begitu luar biasa. Itu. Kemudian ada lagi nampak fitnah. Ya, fitnah. Cobaan-cobaan. Itu. Kemudian hubungannya lagi pembunuhan. Itu. Harta melimpah ruah kepada kalian. Semakin lama bukan semakin miskin. Kalau mendekat itu semakin sugih nanti kaum muslimin itu. Sampai nanti kalau mau zakat itu tidak ada yang menerima, sudah rumangsa sugih kabeh kok. Jadi jenengan ini mboten sah khawatir nek dadi wong larat. Nek umure sampean dawa lho. Nggih, umure mang tambahi 200 kas lah. Mungkin akan menjumpai daerah yang niku wau. Pada masa itu harta benda itu luar biasa. Teng klumbruk paribasane. Ya, teng klumbruk. Itu. Tinggal ngambil. Itu. Nek digagas-gagas bondo uga ya harus ngopo sih sing dipangan ya gur kuwi-kuwi. Nggih to. Itu. Umpama di kamar 10 yang sing turuni ya mung siji. Di omah tiap kota ada yang sing dinggoni ya mung siji. Itu kalau dipikir loh. Ya, kalau dipikir. Itu. Ini kan nafsu kan sing penting duwe. Ngoten. Perkara enek gunane apa ora ya mbuh, pokoke sing penting duwe sik. Itu. Itu nafsu. Itu. Maka tidak usah khawatir kaum muslimin nanti akan itu tadi. Mulai miskin itu kalau dalam hadis itu sebutkan kalau Dajjal mau muncul itu. Dajjal mau muncul itu kurang lebih ada 2 tahunan itu. 2 tahun atau 3 tahun itu akan terjadi musim kemarau yang luar biasa. Nah, itu. Dajjal mau muncul itu. Nah, nanti itu. Insya Allah kita tidak jumpa rekoso. Nggih. Umpama Indonesia niku paribasane ketiga setahun ini sudah tidak karu-karuan kok bleduk ning ndi sudah. Itu. Pohon-pohon sudah kering semuanya. Apalagi sampai 2 tahun 3 tahun. Mendem niku. Ethiopia itu kemarin tahun berapa itu 2 tahun itu. Kita lihat di TV wetenge sudah blendeng-blendeng mergo kurang pangan. Itu. Apalagi sampai di 3 tahun. Nah, pas waktu itu nanti Dajjal muncul. Nah, Pramila terus tertarik ikut Dajjal karena Dajjal bisa menjanjikan itu tadi mendatangkan roti, makanan itu seketika wah ini berarti Tuhan nih. Nah, itu wow. Muncul itu tadi. Tidak akan terjadi kiamat hingga kalian membunuh pemimpin kalian. Ini. Ada yang menafsirkan ini hanya tafsiran saja belum tentu benar itu
Itu pemimpin Arab sekarang ini sinten? Raja Salman, ada yang menafsirkan gitu. Tapi sepertinya tidak juga. Gitu. Kemudian kalian saling berperang bersama kaum muslimin, hati-hati. Kalau nanti terjadi peperangan antara kaum muslimin, tidak boleh ikut-ikut kita. Karena begitu dua orang kaum muslimin berhadapan membawa pedang, itu mamin muslim maini yaltaqiyani, itu berjumpa sambil membawa pedang, maka semuanya akan masuk neraka. Ini gawatnya di sini. Ya, padha wong Islame kok padu nganti patenan, malah neng neraka kabeh, ora enek untunge. Gitu. Maka kalau terjadi demikian lebih baik menyingkir. Gitu. Jangan melihat, sebab kalau nanti melihat katut, pengen melu, maka menyingkir. Kalau tidak kuat melihat kilatnya pedang, disuruh menutupi matanya, ben ra weruh. Loh, sampai Nabi menerangkan begitu jelas. Ya, karena begitu gawatnya. Pada saat itu paginya mukmin, bisa jadi nanti sorenya sudah kafir, menghalalkan darah kaum muslimin, saudaranya sendiri, dan hukumnya kafir. Jadi tidak usah ikut-ikutan, dilarang. Nah, karena berperang sendiri, akhirnya dunia kalian, kepemimpinan kalian, kerajaan kalian, negara kalian malah dipegang oleh orang-orang jahat, karek nemu tok. Jenenge ku wis do padu dhewe to. Cedhake karek tutuki dhewe-dhewe kabeh. Ini. Jadi Islam itu menyebutkan sebetulnya sangat jelas. Ya mung kula ben sami sok lali. Nggih, lali. Nggih. Terkait dengan COVID-19 ini atau corona ini, kan kita banyak lali. Lali sama dalil ma asoba min musibatin illa biidnillah. Apa saja musibah yang menimpa itu tidak akan terjadi kecuali dengan seizin Allah. Itu. Yang namanya penyakit itu juga hamba Allah, makhluk Allah. Dia akan mengenai seseorang kalau sudah diizinkan oleh Allah. Kalau tidak diizinkan oleh Allah, tidak akan mengenai. Tidak akan mengenai. Adanya bisa mengenai berarti memang sudah ditakdirkan oleh Allah. Tidak mungkin penyakit keluyuran golek dewe, golek mongso dewe gitu. Gregetan kali sampean terus tidak bisa. Sudah banyak contoh di Al-Qur'an. Ya. Bahwa segala sesuatu terjadi itu memang dengan seizin Allah, tanpa seizin Allah tanpa terjadi. Maka kan kita disuruh berkata insya Allah itu loh. Kata insya Allah itu loh. Itu. Nabi Sulaiman saja lupa insya Allah tidak terjadi. Cerita apa itu? Itu. Ketika itu beliau berencana untuk menggiliri istrinya. Ya, dalam satu riwayat istrinya itu 99, dalam riwayat yang lain istrinya 100. Nah, itu. Malam ini atau malam nanti saya akan menggiliri istriku semuanya. Wah, itu istri 100 kuat tenan dong, jelas itu. Itu nek sing cah enam ya cek domblong ya. 100 itu biar melahirkan pemuda-pemuda mujahid yang siap berperang di jalan Allah. Wah, cita-cita itu. Cita-citanya luar biasa. Tapi ada temennya bilang katakan insya Allah. Itu. Beliaunya lupa. Istilahnya tidak tertarik untuk mengucapkan insya Allah. Gagal. Hanya lahir anak satu. Dari 100 istri tadi hanya lahir anak satu, itu pun cacat. Separuh manusia. Gara-gara apa? Tidak mengucapkan insya Allah. Nah, kita sepele. Yaitu jika Allah menghendaki. Ini penting. Ya, tanpa itu kita tanggal mesti gajian lah. Loh, bahasa mesti gajian belum karuan. Enggak, engko tiwas kondo mesti gajian malah luput. Maune orang ngomong mesti gajian, orang gagas ngono malah gajian. Ini gandeng mesti gajian lah. Itu mutar apa? Ngoten niku nganggo. Ngoten niku barang anu diuji oleh Allah ora gajian. Maka katakanlah insya Allah. Ya, insya Allah.
Udah saya ceritakan loh. Saya bilang sama istri itu lupa insya Allah itu. Mergo melu ngurus apa itu orang akikoan. Rumahnya jauh loh. Saya diundang nggih mergo ndek sing methuke ngolehke bojo ya kula ngono. Terus saya diundang. Ngurus ke bilang sama nyonya, rasa masak. Rasa masak. Kronologisnya jelas kok. Nggih. Jelas masa karo ustaz ra ngeteri. Ngoten yakin no, yakin bolokin no. Mantap. Ngoten istri wis rasa masak. Akhirnya nggih ngenteni terus ning ra ngucap insyaallah. Ngenteni nganti sore. Oh ya ra teka-teka iki. Ngoten iki sore itu maghrib. Rek suarane nganti jam 8 jam 11 lali iki wonge. Ngoten iki. Jebulnya itu kalau sekitar jam Isya itu datang sebetulnya. Itu. Hanya saja pas diketuk itu tidak dengar. Padahal yang jelung ngenteni jane. Nah itu sudah setan ngenteni. Lah itu diketuk kok assalamualaikum kok ora krungu padahal siap kat esuk lho jane. Hanya karena lupa apa? Insya Allah bareng iso ketemu kalau ini tindak pun dicati paran wah kowe moro nek nggonku batin kula jane tak anteni ning ya tak kandhake ngisini-sini itu pengalaman saja itu yang lain begitu karena apa itu tadi lupa mengatakan insya Allah seakan-akan yakin ya kronologisnya jelas ya jelas anu jelas. Tapi kan ada kekuasaan lain itu yang menguasai hamba itu tadi tentang terjadinya atau tidaknya. Wow. Kemudian berikutnya itu Mas Mai kira banter Mas. La taqumu sa'ah kata yasirul furat. La taqumu sa'ah hatta yasirul furatu an jabalin min lahabin wa yaqtatillah alaihin nasu wa yuqtala min kulli mi'atin tis'atun wa tis'una. Tidak akan datang hari kiamat sehingga sungai Efrat menimbulkan gunung emas sehingga manusia saling bunuh-membunuh sehingga setiap 100 orang akan terbunuh 99. Hadis riwayat Ahmad dari Abu Hurairah. Nggih, masuk kok. La taqumu sa'atu hatta yamlika rajulun min ahli baiti ajla aqna yamlakul ardo adlan kama muliat qablahu dzulman yakunu sab'a sinina. Tidak akan terjadi kiamat hingga berkuasa seorang dari ahli baitku yang tinggi dan hidungnya mancung. Keadilan akan memenuhi bumi seperti sebelumnya kezaliman memenuhinya. Hal itu akan berlangsung selama 7 tahun. Riwayat Ahmad dari Abu Sa'id. Nggih, Budi, Mas Budi. La taqumu sa'ah hatta yanzila Isa ibn Maryam hakaman muqsitan wa imaman adalan faya siru sariba wa yaqtulul Khinzir. wa yad'ul yata wa yafisul malu hatta la yaqbalahu ahad. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga Isa bin Maryam turun menjadi hakim yang bijak dan imam yang adil. Dia menghancurkan salib, membunuh babi dan meletakkan jizyah dan melimpahnya harta benda sehingga tidak ada seorang pun yang mau menerimanya. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Wah, Mas Irfan. La taqumu sa'atu hatta tatlu as-samsu min maghribiha fa idza qara'at wa ra'ahan nasu amanahan 'alaiha fa fadalika hina la
yang nafsan imanha lam takun amanat min qabl. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga matahari terbit dari barat. Apabila manusia melihat ia telah terbit dari barat, maka mereka akan beriman semuanya. Namun hal itu tidak akan bermanfaat keimanan mereka karena mereka sebelumnya tidak beriman. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Ya. Termasuk tanda kecil nanti yang menggemparkan adalah Sungai Efrat. Dari tengah sungai tadi akan muncul gunung emas. Ya, gunung emas. Bukan batu emas, tapi gunung, bukit emas. Jadi besar. Sehingga manusia datang untuk berebut. Ya, berebut. Nah, anjuran dari Rasulullah SAW, kalau terjadi yang macam itu, kaum muslimin tidak boleh ikut rebut-rebutan. Ya, sebab ujung-ujungnya nanti akan mati. Ya. Begitu bawah langsung banyak musuh yang ingin merebut. Nah, itu. Berhasil membawa, dikejar lagi oleh yang lainnya, direbut lagi, mati. Yang bawa, rebut lagi, mati. Sampai kesimpulan sampai itu tadi. 100 orang yang hidup cuma satu yang bawa itu. Nanti kejar lagi mungkin mati lagi. Dan ini belum muncul. Ya, belum muncul. Jadi kalau ada katakan nanti sebentar lagi mau kiamat, oh ini saja belum muncul. Iya, tanda kecil saja belum muncul. Kalau dikatakan mau kiamat. Itu. Anak kiamat kecil udah banyak. Kemudian ada lagi, nah ini juga gempar ini. Itu terkait dengan Imam Mahdi ini. Itu. Ada yang mengatakan ini sudah lahir. Iya, ada yang mengatakan. Bahkan ada yang mengatakan sudah berada di tempat tertentu. Nah, itu. Ada yang sudah membaiat, ngaku-ngaku jadi Imam Mahdi. Ini. Tapi penjelasan hadis ini coba, itu. Tidak akan terjadi kiamat la taqumu sa'ah kata yamlika rajulun min ahli baiti. Itu. Bahwa hingga berkuasa seorang dari ahli baitku yang tinggi dan hidungnya mancung. Ala akna, hidungnya mancung. Secara fisik cuma menerangkan itu. Pokoknya hidungnya mancung. Lah, kalau ada Imam Mahdi dari Indonesia, hidungnya apa mancung? Ya, kok ngeyel banget ngoten lho. Ya, saya ini Imam Mahdi, wong hadis hidungnya mancung, hidungnya mendelep ngono kok. Nggih ngaku-ngaku Imam Mahdi. Memang Indonesia ini jos tenan kok. Nggih itu. Nabi palsu sing ngokahi ya Indonesia lho. Nggih, nabi palsu niku, gitu. Nabi ya jenenge Paimin ya terus piye nggih ne. Sholawate ya piye to men. Nggih tapi ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam enek Paimin. Itu niku. Gitu. Wong semono kok ya enek sing percaya lho. Itu tenan itu. Memasarkan kebatilannya memang laris kok. Nggih to. Laris. Oke payune lho. Itu. Dia akan memenuhi bumi ini dengan keadilan. Kama muliat qablahu dulman, sebagaimana sebelumnya itu ada kedoliman juga. Ya. Jadi munculnya Imam Mahdi itu kalau keadaan bumi seluruhnya boleh kata itu isinya dolim sudah rusak lah. Keadaan sudah payah rusak. Itu kejahatan merajalela. Baru nanti Imam Mahdi itu muncul. Ini belum merajalela. Oke. Itu yang ibadah haji masih bisa, yang sholat masih tenang-tenang saja, belum ada gangguan yang berarti belum waktunya muncul. Ya. Dan Imam Mahdi itu sendiri sampai dewasa tidak sadar kalau dirinya itu Imam Mahdi. Sadar-sadarnya setelah berada di dekat Ka'bah dibaiat oleh berapa orang. Oh berarti aku itu sing dimaksud ke. Baru tahu. Sebelum itu tidak tahu, tidak sadar.
Kalau dirinya itu Imam Mahdi, lah nek do ngaku-ngakune sudah ngapusi no. Nggih, wong sing anu dhewe sing ditunjukke dalam hadis sendiri ndak merasa kalau dirinya Imam Mahdi kok. Itu. Nah, kekuasaannya berapa tahun? Ditunjukkan 7 tahun. Ya, 7 tahun. Itu. Bumi dipenuhi dengan keadilan, tapi masih jauh kelihatannya. Sekalipun ada sebagian kalangan yang mengatakan ini orangnya sudah lahir, tapi wallahu alam. Nih, wallahu alam. Nanti ada tanda-tanda sendiri khusus cerita tentang kisah apa itu Imam Mahdi itu. Maka sampai karena banyaknya kedoliman itu, ini orang kalau tidak salah dari Sumatera atau apa itu, melakukan kejahatan yang luar biasa, perzinaan dan seterusnya dilakukan. Ketika diinterogasi tanya, kenapa kamu kok melakukan kejahatan yang luar biasa? Biar Imam Mahdi segera muncul. Nah, itu ya alasannya itu. Ya, menzinai si fulan, biar Imam Mahdi segera muncul. Karena orang Syiah juga menunggu Imam Mahdi ini. Ya, orang Syiah juga menunggu. Lah, agar segera datang, lakukan kejahatan sejahat-jahatnya. Nek orang nganti rotot kejahatan, Imam Mahdi randang muncul. Itu pengertian mereka. Jadi kalau lihat hadis ini, hadis riwayat Ahmad ini, munculnya Imam Mahdi kalau kejahatan sudah luar biasa merata, baru muncul. Kalau belum itu ya masih khayalan lah. Gitu. Kemudian setelah munculnya Imam Mahdi, nanti akan muncul Isa ibnu Maryam alaihissalam. La taqumu sa'ah. Atau kanta yanzila Isa ibnu Maryam. Nah, muncul. Lewat diturun di Masjid Menara Putih di daerah Damaskus sana. Penjelasan dalam hadis itu sangat jelas. Kemudian nanti sholat sama Imam Mahdi yang jadi imamnya. Kemudian memburu si Dajjal. Jadi Dajjal itu lawannya adalah Nabi. Ya, ketika Dajjal dengan tentaranya Yahudi mau mengurung Baitul Masjid, itu Baitul Maqdis itu, kemudian Nabi Isa usaha ada di dalam masjid itu. Begitu keluar, sebelah ini Isa ning kene loh. Nah, itu bahasa kita itu. Dajjal melihat itu langsung mengkerut itu. Waduh, Isra itu. Itu Dajjal terus melayu itu loh, mengkerut itu melayu. Itu. Walau alam. Kenapa? Matinya dengan dipedang kok tidak di tank? Ya, tidak di AK-47 atau 48 itu. Itu. Ya, itu. Kok rekoso-rekoso mendadak nganggo ngoyak, nganggo pedang. Karena ada yang menyimpulkan perangkan bahwa nanti mendekati hari kiamat itu senjata teknologi itu sudah tidak ada lagi. Ya, sudah tidak ada lagi. Adanya adalah kembali seperti itu zaman bahula. Patu ya gelut-gelut, patok-patokan, balang-balangan. Nggih, bom ngene ora enek. Nggih, itu. Kalau dilihat pada masa Dajjal itu semuanya sudah kering ya. 3 tahunan itu kering itu ya harus do mangan opo. Nggih ta? Otomatis gas-gas atau bensin anu do entek kabeh, tanknya arep mlaku karo apa? Montor mabure arep mlaku karo apa? Ya ora iso mlaku to. Nggih niku wau. Nggih. Itu. Mereka tidak ada bahan bakar untuk menjalan, dan akhirnya kan ya ora kanggo toh. Nggih, akhirnya ora kanggo. Itu karena untuk menjalankan roket atau jet itu ya butuh berapa miliar itu. Nggih, biayanya itu, membeli bensolnya itu. Nggih. Ya mlakune ya banter ning nggih boros. Nggih ta? Itu mak jelas ngoten niki ya. Berapa miliar itu? Ngene kok. Pramila duwe ora tau dilakokke mergane niku ragate akeh. Nggih. Nek entek
bahan bakarnya iso digenjot masalah, enggak masalah. Gitu. Turun dan akan menjadi hakim yang bijak, imam yang adil. Kurang lebih ya 40-an tahun ya ini, kalau tidak salah itu. Gitu. Bahkan bisa jadi lebih. Gitu. Menghancurkan salib itu buruk kaya kabeh. Salib iki sing marayaku isin. Nah, ini kuwi. Nggih. Nabi Isa kan isin. Mau dimintai syafaat itu oleh para manusia nanti di hari kiamat itu, jangan, saya malu karena saya di dunia dijadikan sembahan, dijadikan Tuhan, padahal saya tidak mengajarkannya. Itu. Maka termasuk yang dihancurkan adalah salib-salib. Gitu. Membunuh babi, peternak babi hancur. Tidak ada peternakan babi karena babi dihancurkan. Saya ingat babi kan jauh gitu. Meletakkan jizyah ini ku maksudnya pajak. Ora ono pajak, ki pajak malah sansaya akeh. Nggih, sansaya rena-rena. Nggih ta? Ngaten. Sampe yen ra kleru pit listrik yo nganggo pajak niku. Nggih, ya ra kleru. Sinten sing pun gadah pit listrik. Heeh. Sesuk nggih nyawa yo nganggo pajak nyawa. Ngaten kados teng komunis mereka. Melimpahnya harta benda sehingga tidak ada seorang pun yang mau menerimanya. Kalau dihubungkan dengan hadis tadi, berarti kekayaan yang luar biasa kaum muslimin ketika Nabi Isa turun. Kalau digabungkan loh, ketika Nabi Isa turun. Ngaten niku mau. Dadi wong sugih kabeh, blegedu kabeh. Nek digabungkan loh, nggih. Tapi kalau sebelum itu sudah ada begitu, wallah alam. Ya mung saiki kalau zaman ngemben ya beda, zaman tahun 70-an itu beda ini pun aduh. Nggih, ya men mangani bangsa bonggol gedang. Saya itu saya itu sampai mangan ular atau apa itu dipotok itu. Nggih. Itu mergo keluwen terus golek keong. Nah, itu keong dibakar. Ngoten niku melintang manuk emprit. Ngoten niku wae. Kene dibakar manuk emprit apa ya mareki to bi. Ngoten niku. Ning anake ya kuwi kok. Ajeng piyen neh. Nggih, mula ngantek mudeng manuk emprit nek ketok rada semaput nika terus didamu napa niku. Nah, silitno. Terus apa tutup anu niku. Ya urip iki. Entuk feelinge kok ngendi niku wahyune niku. Ngene. Ya tak lakoni ngoten niku ya. Nggih, kene kok ya iso urip aku. Nggih, nggih tau no. Nggih, wong cilikan mang takute pade niku. Sinten asmane ya lali bayang. Kemudian Nabi Isa termasuk tanda kiamat besar. Ini saja belum turun, kok sudah meramal-ramal akan terjadi hari kiamat besar. Ya, ini saja belum turun. Oh nanti kalau ada hari kiamat mendekati itu termasuk yang terakhir itu kaum muslimin sudah mati dulu. Allah mengirimkan angin, ya angin yang lembut itu merasuk ke dalam tempat-tempat di mana kaum muslimin itu tinggal. Yang di mana kaum muslimin ketika menghirup angin tersebut meninggal, mati semuanya. Lah karena kaum muslimin sudah mati semuanya dan tidak melihat terjadinya hancurnya dunia ini. Nah, itu, maka kemudian kiamatlah terjadi. Itu termasuk kasih sayang Allah. Itu kasih sayang Allah kaum muslimin tidak dimesake lah. Ojo nganti weruh dadine kiamat. Sampai Rasulullah SAW waktu lewat di kubur itu, seandainya saya tidak khawatir kalian itu saling mengubur, itu saya minta perdengarkan tentang siksaan yang ada di dalam kubur. Itu sebetulnya Rasulullah bisa itu agar umatku bertambah iman, ya Allah perdengarkan suara siksa kubur. Gitu. Tapi kalau Rasulullah khawatir nanti tidak kuat. Itu padahal kaum muslimin saling menguburkan. Kok sing ngubur sapa no? Nah arep ngubur ngerti bengok-bengok ini wow. Nggih ta? Arep dikubur bengok-bengok kulo. Nika sing ngguruki sapa? Nggih sing ngusung sapa, sing ngedusi sapa?
Sapa? Maka ini dirahasiakan. Ya, dirahasiakan. Maka yang dengar siksa kubur itu siapa? Hewan. Nggih pitik-pitik sing sapa nganu mah krungu niku. Nggih, krungu. Itu. Jin dan manusia tidak mendengar. Malah nek metu yo iso nganti krungu yo gawat tok. Nggih to. Cilaka tenan kok. Ngoten. Wedi kok. Ora bengok-bengoke wedi kok. Nggih, cobi nek ra nek kancane. Nggih to, ra nek kancane kon nunggu dhewe ngoten padha wani. Kemudian muncul lagi matahari terbit dari barat. Itu kemana itu? Kemana itu? Matahari tenggelam. Nah itu. Sebetulnya matahari tenggelam, kemudian bersujud kepada Allah, kemudian diperintah oleh Allah supaya kembali. Ya, kan dalam hadis disebutkan tenggelam di daerah laut, samudra yang berlumpur hitam. Ya, berlumpur hitam kalau dalam hadis itu. Ya, sebutkan tenggelam ke situ, sujud kepada Allah, kemudian kembalilah. Nah, muncul lagi dari sana, masyrik dari timur, jalan lagi, gitu. Kemudian kembali lagi. Nah, nanti menjelang mau muncul dari barat hanya sehari, kemudian tidak nampak. Ya, tidak nampak berapa hari. Ya, kemudian nampak matahari itu tadi muncul langsung dari barat. Ya, ketika matahari tidak nampak gelap semuanya, no. Oke, gelap kejadiannya. Muncul dari barat, oh yang mana aku iman. Sak kanggo. Ini sudah tanda terakhir. Nggih. Mubalek wis prai ini. Nggih. Mubalek wis prai nganggur iki. Nggih, malah sampean ndang dadi mubalek saiki wae. Nggih, sampai nek matahari sudah terbit dari barat itu mubalek bangkrut tok. Nggih, nggih. Karena iman sudah ndak kanggo. Nggih, ndak perlu ajaan kok. Dan tidak ada lagi no seruan-seruan, garek tinggal yang beriman itu menjalankannya. Itu. Mereka melihat matahari terbit dari barat, wah beriman semuanya, tapi sudah tidak terpakai lagi, terlambat. Maka di antara diterima taubatnya itu kan kalau dihubungkan dengan waktu satu, malam yugorgir, sebelum nyawa berada di tenggorokan. Itu. Maka Fir'aun ketika kecemplung itu ya digelap dengan laut itu, kemudian beriman itu wis ora percaya, wis ora kanggo. Ya, ora kanggo. Mergo kuwi arep mati kandha arep niku wae iman. Nah, kemudian sebelum matahari terbit dari barat. Itu. Ini termasuk batas. Nggih. Itu. Tidak diterima imannya. Maka keimanan yang muncul pada waktu itu tidak akan berguna. Nah ini diantara kisah cerita tentang tanda-tanda hari kiamat. Sebetulnya tandanya banyak, tapi yang saya tulis cuma sedikit berapa itu. Ada yang tanyakan?